Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah atas segala taufik, petunjuk, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan manisnya ta'abbud, ibadah, salat dan majlis ilmu yang kita hadiri ini jamaah kaum muslimin. Dan itu adalah nikmat yang sangat patut kita syukuri. Kalau kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad Ibn Taqiyuddin Al-Harrani, illam tajid halawata ta'ah, kata beliau, ketika kita melakukan ibadah ketaatan tapi kita tidak merasakan manisnya ketaatan, hati kita tidak bahagia dalam ketaatan itu, faraji aqlak, maka kamu patut mengkoreksi akal sehatmu itu, koreksi otakmu kalau bahasa kasarnya. Ya bani Adam, tafarraq li ibadati, yaqul Allah dalam hadis qudsinya, tugasmu itu tafarruq li ibadati, fokus ibadah, serius ibadah. Amla sadrakal ghina wa asdud faqrak, aku yang isi hatimu dengan rasa cukup, aku yang isi hatimu dengan rasa bahagia, gembira, rasa manis, dan aku yang akan menutupi kefakiranmu. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala, mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab At-Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, penjabaran tauhid dan akidah berdasarkan pernyataan-pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Setelah kita mengupas beberapa pertemuan yang lalu tentang hakikat tauhid, buah dari tauhid, dan juga tentang bahayanya kesyirikan, pada pertemuan sebelumnya kita juga mengkaji tentang hakikat dari agama yang kita anut ini, yaitu disebutkan oleh pengarang kitab kita di sini, innad dina huwal inqiyadu. Agama itu, kata beliau, adalah ketaatan, taat. Hana agama hana taat. Wal qabul, penerimaan yang utuh dan totalitas
wa ikhlasul ibadah lillah, dan ikhlas ibadah karena Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jabarkan sedikit tentang tema ini. Kata dana yadinu, atau kalau orang Arab mengatakan kama tadinu tudanu, da di tengahnya ada alif yang hakikatnya adalah huruf ya, diakhiri dalam bentuk sulasi dengan dinun. Dimanapun kita dapati kata itu ad-din, maka kata itu dalam bahasa Arab artinya cuma satu, tunduk, patuh, tunduk, berserah diri. Kalau kita dapati dalam Al-Quran, semua kata din, kata Syekh Muhammad ibnu Al-Utsaimin, maka kata din itu berarti ketundukan yang mengharapkan ganjaran. Tunduk, patuh, berserah diri, tapi kita mengharap ada balasan dari Allah Rabb kita, Asy-Syakur, yang maha mensyukuri apa yang dilakukan hambanya. Itu kata din. Maka la dina bila ta'ah, nggak ada agama tanpa taat. Hana agama mihana taat. Bagusnya agama Anda dibuktikan dengan samrahnya seberapa kuat ketaatan yang kita punya itu. Kalau tidak, wala ya'tuna illa wa hum kusala. Mereka tidak datang untuk salat mereka kecuali malas. Orang munafik. Innaha lakabirah. Allah mengatakan salat itu berat. Kalau masih kita rasakan salat itu berat, berarti ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan dan kepatuhan. Ibadah juga artinya sama. Abadah itu dalam bahasa Arab berarti tunduk. Kalau kita di Arab melihat jalan aspal yang mulus, jalan aspal yang bagus, orang Arab menamakan itu syari' al-mu'abbad, jalan mu'abbadu, yang sedang beribadah. Artinya kita jalan di atas jalan itu bisa melaju dengan sempurna, dia tunduk dengan pergerakan kita di atasnya tanpa diganggu, Pak. Tapi kalau jalan ada batu-batu terjal, dia tidak beribadah, dia tidak tunduk, dia tidak patuh. Itu kata ibadah. Kata al-Islam pun berasal dari derivasi kata istislam, berserah diri. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibnu Abdul Wahhab dengan al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ati wal bara'ah minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan, wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk dan patuh dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan. Jadi apapun yang kita lihat jamaah kaum muslimin, kata din, ibadah, Islam itu artinya satu, tunduk, patuh, menerima secara totalitas. Menariknya Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah mengatakan mukmin yang hakiki itu ketika beribadah tidak pernah bertanya tentang ta'lil, pu merempak kalau dari sisi duniawinya. Karena saya sering masuk pertanyaan jamaah kaum muslimin yang bertanya, Ustadz, kalau saya sholat duha supaya mudah rezeki, jud, ada masalah. Karena itu buah dari ibadah, disebutkan dalam hadis. Tapi kalau Anda mukmin yang hakiki, Anda tidak bertanya tentang ta'lil itu. Yang Anda tahu cuma tunduk, patuh, Allah suruh saya buat. Lumpur merempak, lumpur merempak itu din jamaah kaum muslimin.
Di pertemuan sebelumnya kita menyebutkan beberapa keutamaan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya disebutkan dalam Quran Asy-Syura 38 ketika Allah memuji sahabatnya baginda Rasul, mereka dipuji dengan karakteristik sebagai umat yang sangat patuh dalam menjawab panggilan Allah dan Rasul. Lebih para sahabat dari kita di situnya. Kalau datang panggilan mereka jawab. Labbaik Allah wa sa'daik. Sami'na wa ata'na. Mantang terus sami'na wa ata'na. Hana gepre hana getanyang ba. Sami'na wa ata'na. Labbaik wa sa'daik. Kami penuhi apapun yang engkau ajak, apapun yang engkau suruh, apapun yang engkau suruh, dan kami bahagia ketika memenuhi panggilan itu. Itu para sahabat baginda Rasul. Istijabah lillah, kemampuan mereka menjawab panggilan Allah. Aqamus salah, mendirikan salat. Wa amruhum syura bainahum, mereka itu gemar bermusyawarah, dan terakhir mereka gemar berinfak. Itu 4 karakteristik sahabat yang kita keteter di belakang kalau ingin berlomba dengan mereka dalam hal ketaatan itu. Tanya tinggal dilikut. Bayangkan dalam Musnad Imam Ahmad, Rasul di atas mimbar khutbah melihat ada sahabat yang baru selesai salat masih dalam kondisi berdiri. Beliau mengatakan ijlisu, hendaknya kalian duduk. Rupanya Ibnu Mas'ud yang baru masuk masjid di pintu masjid mendengar ijlisu duduk, bak pintu duduk, Pak. Duduk dia di tengah pintu, Pak. Akai hana gepake, perasaan tidak dipakai, yang dia tahu cuma perintah Rasul, duduk. Sehingga Rasul tersenyum mengatakan, ya Abdullah ta'al. Abdullah bedah behna. Bangun ke sini kamu wahai Abdullah. Begitu implementasi mereka terhadap perintah Allah dan Rasul. Perasaan disampingkan dulu, Pak. Saya gaduh me perasaan tapi, Pak. Tajak tak me perasaan, Pak. Hana mangat. Baca nanti Quran surat Al-Ahzab. Orang yang kita jaga perasaan itu nanti di hari kiamat kita, Rabbana adha'if lahum minal adzab. Gara-gara orangnya Nabi azab 2 kali yang engkau berikan kepada kami ya Rabb. Itu yang kita minta besok di hari kiamat. Di dunia nggak perlu dijaga itu. Umar ibnul Khattab mengatakan, wa ana rajulun ghayyur. Orang paling cemburu itu, cemburu sama istrinya. Istrinya tidak diizinkan salat berjamaah di masjid karena faktor cemburu, perasaan. Tiba-tiba datang hadis dari baginda Rasul yang ditanyakan oleh istrinya. Baginda Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah min masajidillah. Jangan kalian larang isi-isi kalian hamba Allah wanita itu dari rumah Allah, Pak. Wa ana ghayyur, kata Umar, aku sangat cemburu. Tapi sudah dikatakan oleh baginda Rasul. Ini jamaah kaum muslimin rahimani warahmatullah. Taat itu buah dari tauhid. Ini samraja. Ini intinya, lubut tauhid itu taat. Ketaatan itu intisari tauhid. Intisari agama kita Islam. Intisarinya itu taat. Enggak ada taat. Apalagi taat yang bersifat dasar ketaatan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, maka kita tidak punya iman. Kufurnya iblis itu bukan kufur juhud. Dia tidak mengingkari apa yang Allah suruh. Bukan kufur gara-gara jahil. Bukan, dia paling tahu. Tapi kufurnya itu kufur ingkar, tidak mau taat. Ya carang iblis, tapi tidak mau taat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani warahmatullah.
Nilai tauhid itu jamaah kaum muslimin, dari sini kita belajar yang harus kita ati itu adalah Allah dan Rasulnya. Marah Imam Syafi'i ini yang kita kaji pernyataan beliau dalam kitab ini. Datang seorang laki-laki bertanya, wa madza taqulu ya ayyuhal imam fi mas'alatin kadza. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Imam Syafi'i mengatakan faqad qadha fiha Rasulullah. Rasulullah itu sudah memutuskan tentang masalah itu, hukumnya seperti ini. Tiba-tiba orang itu mengatakan, wa ma taqulu ant? Tapi pendapatmu apa? Kalau itu tadi keputusan Rasul, pendapatmu apa? Bengeh Imam Syafi'i. Marah Imam Syafi'i. Atarani fi'irin au kanisan. Apa kamu melihat aku sedang dalam gereja? Apa kamu lihat aku sedang dalam sinagognya Yahudi itu, yang bisa merubah perkataan Allah, bisa merubah perkataan Rasul sesuka hati? Tidak. Kita orang beriman tidak seperti itu. Ijma' dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar Abu Amr. Ijma' kata beliau, konsensus para ulama, idza stabana alaihi syai'un minas sunnah, kalau kita dapati satu sunnah Rasul sahih, sharih, jelas, tidak patut seorang pun meninggalkan sunnah itu karena perkataan satu orang yang lain. Itu ijma' para ulama. Dah dapat anda itu hadisnya sahih, khabar Rasul sahih, imani itu. Tidak patut engkau tinggalkan, terserah siapapun yang berkata atau siapapun yang memberikan pendapat. Hanya apa? Itu ijma' para ulama, konsensus para ulama. Datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, ketika baginda Rasul menafsirkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ada Adi ibnu Hatim, mantan Yahudi yang sudah masuk Islam dan bagus Islamnya, jadi sahabat baginda Rasul. Ayatnya mengatakan mereka orang Yahudi itu menjadikan pemimpin mereka, pendeta mereka, ahli ilmu mereka sebagai Tuhan selain Allah, Rabb. Dia datang mengkonfirmasikan ke baginda Rasul, kami Yahudi tidak pernah menyembah para pendeta kami. Rupanya yang dipikirkan oleh Adi ibnu Hatim, sembah itu ya anda sujud di hadapan pendeta anda itu. Kata Rasulullah, alaisa, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kalian taati, dan bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian taati? Bala, tentu ya seperti itu kami. Kalau seperti itu, kalian sudah menjadikan pendeta kalian itu Tuhan. Ini bahaya sekali. Meninggalkan pernyataan Allah, meninggalkan pernyataan Rasul untuk ucapan dan pendapat satu manusia. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir, kata Ibnu Abbas, ketika beliau memberikan fatwa boleh berhaji dengan umroh tamattu, gabung 1 tahun sekali kita lakukan, yang sering kita lakukan jamaah haji kita hari ini. Rupanya di masa Umar, di masa Abu Bakar itu tidak diizinkan. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana engkau memfatwakan itu, tapi Umar, Abu Bakar melarang itu. Karena Umar dulu istihadnya supaya haji dan umroh itu dipisah, Ka'bah itu tidak kosong dari pelayat penziarah. Ini kamu dapat umroh dengan haji udah nak jali muslim lain. Itu istihadnya Umar. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir itu jatuh batu dari langit yang menimpa kalian, membumi hanguskan kalian. Aqulu qala Rasul, aku mengatakan itu sabdanya Rasul.
kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar? Menya Abu Bakar, Umar saja tidak bisa, apalagi yang lain. Taat. Ta'ah itu intisari dari agama. Nilai ketaatan itu, bagaimana kita memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul. Begitu kadar iman, kadar tauhid, kadar Islam, kadar ibadah, kadar agama dalam diri kita. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawa al-Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya, beliau meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Dan ini kita sebutkan di pertemuan yang lalu, hadis ini kalau kita lihat secara makna dan secara riwayah bisa dikategorikan mutawatir. Nggak bisa ditolak. Secara kondisi hadis mutawatir, tidak mungkin akal menolak kesahihan hadis ini, Pak. Dan tiba-tiba datang belakangan orang belajar hadis tidak, belajar tauhid tidak, agama tidak mumpuni, menghukumi hadis ini bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran. Tidak mungkin bertentangan. Hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan ayat. Sumbernya satu, bagaimana bertentangan? Kita saja yang bodoh, kita yang jahil, yang tidak tahu bagaimana mengkompromikan hadis-hadis ataupun wahyu-wahyu yang nampak bertentangan. Perintah Allah, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Pemikir-pemikir kita di kampus mengatakan ini enggak kontekstual dengan kondisi kita hari ini, enggak bisa diamalkan. Ayatnya lakum dinukum waliyadin, kenapa tiba-tiba Allah suruh perang? Ayatnya liman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman beriman, yang mau kafir silahkan jadi kafir. Tapi kok tiba dalam hadis ini Rasul mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi itu. Nampak bagi mereka itu seolah-olah kontradiksi, padahal nggak ada kontradiksi. Ayat hadis ini sama sekali tidak menafikan hukum jihad. Justru hadis ini sabab urutnya, kenapa turun hadis ini, kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini produk dari syariah jihad. Ketika di jihad oleh baginda Rasul ditegakkan atas kaum Bani Nadir Yahudi di Madinah, baru turun hadis ini. Orang Yahudi itu ketika lahir anak, diangkat anaknya, diletakkan kepalanya di sisi mukanya, dan dia mengatakan kamu harus jadi Yahudi. Tradisi orang Yahudi dulu, kalau sekarang wallahu a'lam. Diangkat kepalanya, kamu harus jadi Yahudi. Bernazar, ibunya bernazar, kamu harus jadi Yahudi, Pak. Tanya mesti nggak detailnya, Pak. Kamu harus jadi Yahudi. Tiba-tiba datang hukuman dari baginda Rasul, Yahudi harus meninggalkan Madinah. Ada anak-anak kecil dari mereka itu yang tertawan, ditawan, dijadikan budak oleh baginda Rasul. Mereka nggak mau. Bagaimana kami pergi meninggalkan anak kami di Madinah? Dan kami sudah bernazar mereka harus jadi Yahudi. Kalau tinggal di Madinah pasti mereka akan jadi Muslim nanti. Turun ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat itu turun, tidak ada paksaan dalam agama. Harus kita paham sabab nuzulnya, jangan dibawa justru untuk bertentangan dengan hadis-hadis Rasul yang sahih, apalagi hadis mutawatir. 7 sahabat meriwayatkan hadis ini. Dan harus kita luruskan, memerangi itu bukan membunuh, Bang. Kalau membunuh itu aktul, aku bunuh itu, yang konotasinya penggal leher. Tapi kalau uqatil, perangi, itu tidak mesti membunuh, walaupun tahap akhirnya sampai ke
pembunuhan, tapi memerangi. Harus memerangi sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qalu la ilaha illallah, ketika mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, laqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, baru terjaga darah dan harta mereka. Darah kita, harta kita terjaga hari ini. Kenapa? Karena kita mengatakan la ilaha illallah. Dalam konsep Islam, kenapa terjadi perbudakan? Perbudakan itu lahir faktor kekufuran, Pak. Ini kalau konsep Islam ya. Ada kufur, ada budak. Tidak terjaga hartanya, bahkan nyawanya tidak terjaga. Maka ini yang patut kita syukuri, la ilaha illallah. Tidak pernah Allah memberikan nikmat, kata Sufyan ibnu Uyainah, yang lebih besar bagi kita melebihi kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih besar dari itu. Maka tiap hari kita anjurkan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali tiap hari Anda ucapkan itu. Dalam Musnad, dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, seperti Anda merdekakan 10 budak dari keturunan Ismail. Muhiyat anhu mi'atu khati'ah, digugurkan 100 dosa, ditetapkan untuknya 100 pahala yang besar. Itu cuma 100 kali. Selesai sholat biasanya kita mengulanginya sampai 5 kali. Yang tuntunan Rasul zikir setelah sholat. Nah, 5 enggak tak sembahyang, 25 enggak, tinggal 75 enggak, tembak tajak aja baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 budak Ismail kita merdekakan. Itu nikmat paling besar jamaah. Yang alasan bumi dan langit itu diciptakan, alasan nanti surga neraka diciptakan, la ilaha illallah. Dan alasan kita hidup, la ilaha illallah. Illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Allah akan menghisab kita ala makana minal amal, tergantung dari amal yang kita punya. Kata Syekh Taqiyuddin Al-Maqdisi, hadis ini menyebutkan 2 kondisi orang yang dihukumi Islam di dunia. Orang mukmin yang sejati dan orang munafik. Sama-sama la ilaha illallah. Tapi besok di hari kiamat mereka tidak terjaga nyawa, tidak terjaga harta, dan tidak terjaga darah mereka. Kalau kita mukmin di dunia terjaga, di akhirat terjaga. Orang munafik di dunia terjaga, di akhirat kita. Dalam perjalanan akhirat kita nanti selepas dari sirat, dalam riwayat disebutkan, ta'tihim dhalmah, datang kegelapan yang sangat gelap. Rupanya kalau kita pelajari lebih detail tentang sirat di hari kiamat, jembatan besok, kita dapati ada orang munafik yang bisa melewati sirat, tapi dia akan melalui satu jembatan kecil lagi namanya kantara. Allah kirimkan gelap yang luar biasa dahsyat. Di situ rupanya baru terpilah mana munafik, mana mukmin. Yang selamat dari kantara itu cuma orang yang beriman dan bertauhid dengan tauhid yang benar. Di situ berjatuhan orang-orang munafik. Kalau sebelumnya di sirat itu orang kafir yang berjatuhan, tapi setelah itu orang munafik. Tidak diberikan jaminan untuk darah, untuk nyawa, untuk harta mereka, dan mereka cuma mendapatinya di dunia. Ini yang kita khawatirkan, kondisi ini bisa kembali kepada kita. Bisa jadi la ilaha illallah ini cuma bermanfaat untuk kita di dunia, tapi belum tentu bermanfaat di akhirat. Maka pelajari betul-betul, realisasi betul-betul terhadap makna dan kandungan la ilaha illallah itu. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Wal iqraru bil imani wajhani. Kalau kita berbicara tentang ikrar orang-orang tentang keimanan, tentang la ilaha illallah atau syahadah itu, maka ada dua kemungkinan kata beliau. Faman kana min ahli al-awsani wa man la dina lahu yadda'i annahu dinun nubuwah. Kalau dia itu berasal dari para ahli ibadah berhala, para penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung, yang bukan agama mereka didakwakan agama yang pernah diutus kepada para nabi, bukan agama samawi. Di sini menariknya ada indikator kata para ulama, Imam Syafi'i menafikan adanya agama samawi selain agama Islam, Pak. Kita jangan latah, Pak. Kadang-kala kita mengatakan agama samawi, kita tanya guru pendidikan Islam di madrasah, di sekolah, memberikan pertanyaan ujian kepada muridnya, sebutkan 3 agama samawi, disebut ya Nekmit, Yahudi, Nasrani, Islam. Imam Syafi'i di sini seperti memberikan petunjuk dan isyarat itu tidak benar. Itu cuma dakwaan mereka itu samawi. Karena sejatinya agama samawi itu satu, yang sumber Allah, Al-Islam. Nggak ada Yahudi agama samawi, nggak ada Nasrani agama samawi, Islam. Dan itu yang harus kita jadikan keyakinan. Nggak ada agama samawi kecuali Islam. Agama yang berasal dari langit itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Kalau mereka mencari agama selain Allah, tidak diterima. Kok bisa kita katakan agama samawi tapi ditolak? Agama samawi itu Islam. Aslamtu lillah. Ibrahim dan Ismail muslimaini lak. Semuanya mereka itu dari Nuh sampai Isa, semua mereka membuat pernyataan yang disebutkan dalam Al-Quran, aslamtu muslimina muslimaini. Kami berserah diri, kami Islam, kami Muslim. Sehingga agama itu satu, cuma syariahnya yang beda. Nabi Nuh punya syariah sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Nabi Ibrahim punya syariah, syariah Ibrahim, syariah Musa, sampai syariah Isa. Ketika datangnya baginda Rasul Muhammad, syariahnya bukan lagi syariah Muhammad, tapi syariah Islamiyah. Di situ bergabung agama dengan syariah satu. Agamanya Islam, syariahnya Islamiyah. Sebelumnya agamanya Islam, syariahnya tergantung Nabi, sesuai kebutuhan zaman mereka itu. Maka di sini beliau mengatakan, kalau orang yang mengatakan iman itu la ilaha illallah atau syahadatin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia berasal dari agama para penyembah berhala. Ya cukup bagi dia mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak perlu tambahan-tambahan yang lain. Tapi kalau dia itu berasal dari agama yang didakwakan, kata beliau, didakwakan artinya itu cuma pandangan mereka, itu cuma pendapat mereka, dan itu tidak benar, hanya dakwaan. Orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam itu harus ada bara'ah dari kesyirikan dan agama yang dianut sebelumnya. Tidak cukup dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia harus mengikrarkan. Kalau dia berlepas diri dari semua kebatilan dan kesyirikan yang diyakini sebelumnya, dan memberikan ketaatan penuh untuk syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kata beliau? Beliau mengatakan, faqad qila li, aku mendapati, kata beliau, disebutkan kepadaku, inna fihim man huwa muqimun ala dinihi. Ada orang Nasrani di zaman Imam Asy-Syafi'i dan ada orang Yahudi
yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia mengatakan Muhammad itu tidak diutus kepada kami. Dia percaya Muhammad itu Rasul Allah, tapi kan kamu ngutuh Muhammad. Muhammad itu diutus untuk umat lain. Dia imani dengan nabi-nabi dan rasul yang ada, tapi mengatakan Muhammad itu bukan diutus kepada kami. Karena ada kelompok-kelompok yang seperti ini, maka orang Yahudi Nasrani itu harus menjelaskan detail ketika bersyahadat atau mengikrarkan detail. Dia bukan cuma beriman, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, dan meyakini, menyaksikan Muhammad itu sebagai hamba dan rasulnya Allah, tapi dia harus berlepas dari segala macam bentuk kesyirikan yang ada di dalam keyakinan dan agamanya sebelumnya. Harus taat, itu harus full ketaatan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, haqqana Allah ad-dima, Allah menjaga darah, menjaga harta kecuali dengan haknya. Jadi harta kita terjaga hukum asal, kecuali haknya yang harus kita tunaikan itu. Ada zakatnya, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ada sekelompok umat dari bangsa Arab yang tidak mau menunaikan zakat, tapi mereka tetap mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi rupanya ketika Rasul wafat itu umat bangsa Arab yang baru-baru masuk Islam itu terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang langsung kembali, dia murtad, dia nggak percaya lagi dengan ajarannya baginda Rasul. Ada yang masih percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul sebagai baginda Rasul Muhammad, tapi dia tidak mau bayar zakat. Ini juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi. Apa fungsi agama tanpa taat? Kita nggak mau bayar zakat, itu diperangi secara konsep. Kalau sepakat satu kelompok yang punya kekuatan dan dia tidak mau membayar zakat yang Allah fardukan, Allah wajibkan, itu hukum Islamnya diperangi. Kan tidak berfungsi agama itu tanpa taat. Jadi harus ada ketaatan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Illa bihaqqiha, bil iman billah, hak yang harus ditaati supaya darah dan hartanya terjaga, itu iman kepada Allah, wa bi rasulihi, dan iman kepada para rasulnya, au ahdun minal mu'minin billah wa rasulihi li ahlil kitab, ataupun orang itu tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul, tidak mau masuk Islam, ditinggalkan, diperangi kalau mereka itu membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Jadi konsepnya tidak selalu membunuh. Jihad itu bukan maknanya membunuh. Jadi kadang-kadang diberikan juga bagi mereka ke lapangan setelah dilakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka dituntut untuk membayar jizyah. Ada kewajiban jizyah yang harus diberikan kepada para penguasa Islam. Summa rawa bi sanadihi an Abi Salama an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian beliau Al-Imam Syafi'i meriwayatkan, la azalu uqatilun nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku akan terus, kata baginda Rasul, memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah, fa idza qaluha faqad asamu, kalau mereka sudah mengatakan itu maka terjaga darah dan harta mereka. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jadi penguat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadi pemantik keinginan kita untuk senantiasa menjawab panggilan Allah dan Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.